morning, sir. My name is Octavia Damanik, and I'm from ICSI 2019. Now, I want to explain about the reporting speech. Before that, what is the reporting speech? Reporting speech is the what often give the information what the people say or what the people think. So, reporting speech itu ialah kalimat yang disampaikan oleh orang lain dari orang lain, atau bisa disebut dengan kalimat tidak langsung. Sebelum itu, saya akan menjelaskan perbedaan antara direct speech or indirect speech. Direct speech itu ialah kalimat langsung. Kalimat langsung, apa yang disampaikan oleh orang dari yang dia dengar, maka itu yang disampaikan oleh orang tersebut kepada orang lain. Contohnya, jika ada seorang berkata, I travel a lot in my job yesterday. So, yang mendengar itu akan mengatakan bahwa he said, I travel a lot in my job yesterday. Dia mengatakan jelas-jelas di sini apa yang dikatakan si A itu yang akan disampaikan si B. But dia akan mengatakan he said. Sedangkan indirect speech itu ialah sebuah kalimat tidak langsung. Contohnya, I travel a lot in my job yesterday. Si A berkata, I travel a lot in my job yesterday. Lalu si B menyampaikan bahwa he said that he had to travel a lot his job the day before. Nah, di sini setelah kita lihat perbedaan antara direct speech and indirect speech. Direct speech itu kalimatnya ialah kalimat langsung atau apa yang diucapkan si A itu juga yang akan diucapkan si B. Sedangkan indirect speech itu kalimat apa yang diucapkan si A diganti dengan, bisa dilihat di sini perbedaannya ialah kalimat ini diubah menjadi menggunakan that. Memang indirect speech menggunakan that, tapi tidak selalu. Tapi sering indirect speech itu menggunakan kalimat that setelah he said. So, subjek di sini akan berubah menjadi he karena dia menyampaikan apa yang didengarnya. Dan perbedaannya lagi ialah perubahan tenses. Awalnya, I travel a lot in my job yesterday. Di sini menggunakan tenses simple past. Sedangkan pada saat indirect speech-nya atau kalimat yang tidak langsung dikatakan, dia akan berubah menjadi tenses past perfect. Lalu perbedaan yang ketiga, dia akan berubah menjadi pronoun. Di sini in my job karena menyampaikan saya, sedangkan kita menyampaikan apa yang diucapkannya. So, ini milik dia menjadi his. Dan pergantian yang keempat itu adalah the adverb, yaitu awalnya di sini yesterday, sedangkan di sini the day before. Sedangkan pada direct speech itu sendiri, itu apa yang disampaikan di awal itu juga yang akan disampaikan. So, tidak ada perubahan tetapi menggunakan tanda petik 2. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan menjelaskan unsur-unsur dari reporting speech itu sendiri. Direct speech memiliki unsur she said that, terdapat tanda petik 2. Today, listen is on presentation. Sedangkan indirect speech, he said memiliki kata that di sini. He was going to the cinema. So, she said and he said yang diungkapkan dalam direct speech and indirect speech ini menggunakan reporting verb. She said and he said ini disebut dengan reporting verb. Sedangkan apa pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain itu disebut dengan reporting words. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada indirect speech. Yang pertama itu ialah perubahan subjek. Contohnya, I was walking along the street. Kalimat direknya, she said, I was walking along the street. Di sini subjeknya masih tetap apa yang di awal subjeknya disampaikan oleh si pembicara pertama akan disampaikan juga dengan kata I, tetapi memiliki tanda petik 2. Sedangkan pada indirect itu perubahan subjek. Sedangkan pada indirect speech itu ialah perubahan si. Si di sini ialah si Dini karena dia menyampaikan bahwa she was walking along the street. Yang kedua, contohnya, we are happy. Directnya itu they say we are happy. Mereka berkata kami happy. Itu disebut dengan kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsungnya ialah they said that they are happy. Kita mengatakan kepada orang lain, mereka berkata bahwa mereka happy. Itulah yang disebut dengan perubahan they pada indirect speech. Sedangkan ini, coba di sini, we are happy. Di directnya di sini berkata we say we are happy. So, siapa yang tahu mengapa di sini we say that we are happy, sedangkan katanya tadi perubahan subjek. Alasan di sini mengapa tidak berubahnya ialah karena kita ikut ambil bagian di dalam. We say that we are happy.
Yang ke terakhir, contoh terakhir. They had already eaten when I arrived. Directnya sendiri ialah he said that they had already eaten when I arrived. So, indirectnya he said that they had already eaten when he, karena ini adalah pekerjaannya si seorang, maka dia akan menggunakan he arrived. Dah. Perubahan yang kedua itu ialah berada di tenses. Ketika directnya itu atau direct speech-nya itu present, maka indirectnya itu past. Contoh, tenses simple present akan berubah dari ke indirect menjadi simple past. Present continuous akan berubah menjadi past continuous. Present perfect continuous akan berubah menjadi past perfect continuous. Dan present perfect akan berubah menjadi past perfect. Nah, ketika direct speech atau kalimat langsung tersebut adalah past dan indirect speech-nya, maka indirect speech-nya itu akan berubah menjadi past perfect. Jika tensesnya simple past, maka akan berubah menjadi past perfect. Jika past continuous, maka akan berubah menjadi past perfect continuous. Nah, jika past perfect dan past perfect continuous, dia akan tetap menjadi past perfect dan past perfect continuous karena di sini sudah past. Jadi ketika berubah menjadi indirect speech akan tetap. Lalu ketika direct speech-nya itu adalah future, maka indirect speech-nya itu akan berubah menjadi past future. Simple future akan berubah menjadi simple past future. Future continuous akan berubah menjadi past future continuous. Future perfect continuous akan berubah menjadi past future perfect continuous, dan future perfect akan berubah menjadi past future perfect. Nah, contohnya itu dari perubahan tenses di sini. Kita lihat. Simple present. Di sini menggunakan direct speech-nya. Direct speech-nya itu they said we are a student. So, di dalam indirect speech itu berubah menjadi simple past. They said that they were a student. Dari mana coba kita tahu ini simple past? Kita lihat. Di sini menggunakan are. Are itu digunakan pada present, sedangkan were digunakan pada simple past. Contoh yang kedua ialah present continuous berubah menjadi past continuous. Contohnya pada direct speech itu ialah she said I am washing my car now. So pada past continuousnya itu she said that she was washing her car then. Pada past continuous itu sendiri, apa yang bisa kita bedakan antara present continuous dengan past continuous? Pada present continuous menggunakan to be am, sedangkan pada past continuous menggunakan to be was. And kata kerjanya itu sendiri tetap washing karena di sini ialah tenses continuous, maka itu tetap menjadi kata kerjanya tetap menggunakan verb in. Yang ketiga, present perfect. Pada direct speech akan berubah akan mengatakan present perfect, dan ketika menjadi indirect speech akan berubah menjadi past perfect. Contoh, Ali said I have gotten a bad news. So, present perfect di sini yang menandakan bahwa have gotten. Sedangkan akan berubah menjadi past perfect ya, he said that he had gotten a bad news. Perubahannya di sini berada pada tenses. Perubahan pada verb di sini karena present perfect menggunakan verb have, sedangkan pada past perfect menggunakan verb had. Yang keempat, contoh yang keempat ialah present perfect continuous. He said I have been doing my job. So, akan berubah menjadi indirect speech menjadi past perfect continuous, yaitu he said that he had been doing his job. Perubahannya di sini terdapat pada have been dan had been. Lalu yang ketiga, perubahan yang ketiga dari reporting speech atau indirect speech itu terdapat pada adverb. Yang pertama, today. Kata adverb itu ialah kata keterangan. Kata keterangannya itu akan berubah. Contoh, today pada direct speech akan today menjadi that day. Tomorrow menjadi the next day. Yesterday menjadi the day before. Next week menjadi the following week. Last week menjadi the previous week. Now menjadi then. Ago menjadi before. Here menjadi there. And this menjadi then. So, contoh lebih spesifiknya. Santi said, ini adalah kalimat direct speech-nya ya. Santi said, her brother is washing her car yesterday. So, Santi said that, ingat, pada kalimat indirect harus ingat menggunakan that. Santi said that her brother was washing her car the day before. Di kalimat direct speech tadi di sini yesterday, karena dia menjadi indirect speech, maka kata keterangan waktunya itu berubah menjadi the day before. Contoh yang kedua, my mother has said I am reading a book now. Di sini kata keterangannya now. So, pada kalimat
tidak langsung atau kalimat in the speech-nya berubah menjadi my mother has said that she was reading a book then. Now berubah menjadi then. Inilah yang di perubahan pada kalimat tidak langsungnya, karena di sini now akan berubah menjadi then. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah Tommy said I'm not going anywhere tomorrow. Di sini kata keterangannya adalah tomorrow, so akan berubah menjadi Tommy said that he was not going anywhere the following day. Okay, that's all my explanation about the reported speech. Thank you. Goodbye.